Geopark Gunung Sewu merupakan geopark ketiga di Indonesia setelah Geopark Gunung Batur di Bali dan Geopark Merangin di Jambi. Kawasan ini terbentang di 3 kabupaten dan 3 provinsi, salah satunya Gunung Kidul, Yogyakarta. Geopark ini memiliki bentang alam unik yang menyimpan potensi ekonomi kreatif yang kini berkembang sebagai wisata alam berbasis masyarakat. 1000 meter minggu ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Geopark Gunung Sewu di region Gunung Kidul. Sebuah kawasan yang menyimpan kisah pemberdayaan masyarakat melalui wisata alam yang menjadi contoh nyata pemanfaatan alam tanpa merusak lingkungan. Tersembunyi di bawah tebing karang, sebuah lorong gelap menjadi pintu masuk Goa Glatik. Goa ini menawarkan pengalaman unik, sensasi penelusuran goa horizontal tingkat ringan. Selain mendapat tantangan melalui celah sempit, pengunjung juga dapat melihat ekosistem goa yang unik. Seperti sarang-sarang lebah dari tanah, lebah dari tanah yang hitam-hitam. Terus yang mungkin yang coklat, yang itu dari air kencingnya kelelawar. Ya, dan ini kelelawar ini berukuran kecil. Semakin ke dalam, ornamen goa semakin bervariasi. Selain stalaktit dan stalagmit berbagai bentuk, kita juga dapat melihat batu tetes yang menunjukkan tahap awal pembentukan ornamen dengan laju pertumbuhan 0,13 cm setiap tahun. Tantangan yang diberikan Goa Glatik juga semakin berat. Kami harus berjalan jongkok hingga merayap di atas tanah berlumpur karena lorong goa semakin rendah. Masih jauh, Pak? Masih. Hingga akhirnya kami sampai di perut goa. Di sini udara terasa pengap karena sirkulasi terhalang lorong-lorong yang sempit. Selain itu, ruangan ini ternyata merupakan zona kegelapan abadi. Namun bagian terdalam goa yang gelap dan suram ini ternyata menjadi rumah bagi sebuah kehidupan unik yang bermanfaat bagi manusia yang tinggal di atasnya. Ya, ini kelelawar yang jenis pemakan serangga. Pemakan serangga itu sangat bagus sekali untuk dilestarikan karena kelelawar-kelelawar ini perharinya bisa memakan nyamuk 6.000 nyamuk per hari. Pemandu yang mengantar saya menelusuri Goa Glatik bernama Suparno. Pak Parno dan keluarganya adalah contoh ideal perubahan kehidupan masyarakat setelah ekowisata di Desa Beji Harjo, Gunung Kidul berkembang. Waktu dulu saya kerjanya cuma buruh tani ya. Buruh tani itu mungkin setiap hari kalau itu ada yang suruh. Penghasilan saya tiap hari itu rata-rata cuma 25.000 untuk menghidupi sekitar 9 orang. Wisata membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari warung saja, kini keluarga Pak Parno dapat meraup penghasilan hingga 2 juta rupiah setiap bulan. Belum lagi penghasilan utama dari bekerja sebagai pemandu wisata. Untuk saya sendiri, untuk jadi pemandu ya rata-rata penghasilan saya sehari ya minimal 75.000 ya per hari. Menantu saya juga yang kerja di kelompok lain ya, kelompok lain sama juga hasilnya ya seperti itu. Pokoknya kalau menantu saya di atas 1,5 juta per bulan. Proses mengembangkan wisata berbasis masyarakat ternyata tidak mudah. Tradisi dan budaya masyarakat sendiri justru yang menjadi kendala terbesar. Merubah pola hidup masyarakat yang darinya tani lalu menjadi seperti apa kita harus bisa melayani itu juga perlu waktu yang luar biasa. Dan pada awalnya yang memang berkesan di hati saya itu, saya harus menyadarkan orang tua bahwa Gua Pindul itu tempat makhluk halus dan sebagainya. Nah, kita rubah
bahwa di situ tidak boleh orang sembarangan masuk dan sebagainya. Nah, kita harus menyadarkan kepada orang tua. Itu pekerjaan selama ini yang paling membebani hidup kami seperti itu. Gua Pindul kini merupakan primadona wisata di desa ini sekaligus di Gunung Kidul. Subagio bersama kelompok masyarakat sadar wisata Dewa Bejo merintis wisata Gua Pindul pada tahun 2010. Hanya perlu waktu 2 tahun hingga ribuan orang membanjiri wisata Gua Pindul setiap hari. 2013 itu jumlahnya sudah hampir mencapai 500.000 orang. Nah, prediksi pada waktu itu kami targetkan hanya 500, ternyata 2014 ini malah menjadi 670.000 pengunjung. Kini ada 9 kelompok masyarakat yang mengikuti jejak Dewa Bejo menjadi operator cave tubing di Goa Pindul. Diperkirakan ada 1.800 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata di Desa Beji Harjo. Belum termasuk yang terlibat tidak langsung dengan berjualan makanan, cindera mata, jasa transportasi, hingga membuka homestay. Goa Pindul merupakan salah satu dari rangkaian 7 goa yang dilalui Sungai Oyo. Goa ini terletak di kawasan Kars Gunung Sewu, Gunung Kidul. Kehadiran goa dan sungai bawah tanah merupakan ciri khas kawasan Kars seperti Gunung Sewu. Sungai bawah tanah itu menjadi penciri dari kawasan Kars karena gua itu terbentuknya dari proses pelarutan batu gamping dari hasil aliran air sungai yang mengisi retakan-retakan di batu gamping yang kemudian melarutkan batuan di sekitar aliran air tersebut yang semakin lama semakin membesar menjadi gua, dan itu menjadi ciri utama dari bentang alam Kars, di mana proses pelarutan batuan itu terjadi sangat aktif. Aktivitas vulkanisme sendiri berlangsung kurang lebih sekitar 20 juta sampai 60 juta tahun yang lalu.